2C. Kali ini saya akan mereview materi mata kuliah hukum pidana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Pada pertemuan kali ini membahas mengenai tindak pidana yang secara istilah yaitu lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya karena yang pertama, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Yang ketiga, mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Lalu, pengertian tindak pidana dilihat dari isinya terdiri dari perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, yaitu terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, yaitu disebut dualistis. Sedangkan pandangan yang menyatakan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana yaitu disebut monistis. Jadi pada akhirnya baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur objektif, yang isinya ada perbuatan atau kelakuan, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, dan unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Yang kedua ada unsur subjektif, yang isinya ada kesengajaan, kealpaan, niat, maksud, dengan rencana terlebih dahulu, dan perasaan takut. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana yang pertama hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya pada pasal 351, 297, dan 184 KUHP. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misalnya pada pasal 281 dan 305 KUHP. Yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misalnya pada pasal 362, 372, dan 378 KUHP. Lalu, subjek tindak pidana dibagi menjadi dua. Yang pertama, hanya manusia yaitu untuk tindak pidana umum. Yang kedua, manusia dan korporasi yaitu untuk tindak pidana umum dan khusus. Tindak pidana mempunyai pengertian yang luas yang terdiri dari bagian delik dan unsur delik. Bagian delik yaitu yang pertama terdapat dalam rumusan delik, yang kedua penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan, yang ketiga harus dibuktikan di pengadilan, yang keempat apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Sedangkan unsur delik yaitu yang pertama tidak terdapat dalam rumusan delik, yang kedua hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Yang keempat, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang kelima, apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Jenis-jenis tindak pidana yang pertama menurut KUHP yaitu tentang kejahatan dalam buku 2 pasal 144 sampai 488 KUHP. Lalu tentang pelanggaran dalam buku 3 pasal 489 sampai 569 KUHP. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada penilaian kuantitatif yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggarannya. Selain itu juga didasarkan pada kualitatif bahwa kejahatan yaitu delik hukum, pelanggaran yaitu delik undang-undang. Yang kedua, menurut doktrin yang isinya ada delik formil dan delik material, delik komisionis, delik dolus dan delik culpa, delik tunggal dan delik berganda, delik aduan dan bukan delik aduan, delik politik dan delik umum, delik khusus dan delik umum. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.